Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil hisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqal insan wa 'allamahul Qur'an. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul bashar wal anam. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi qarrara qawa'idal iman wal islam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Jumat Masjid Jami' Al-Mu'min yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang penuh barakah dan mustajabah ini, di tempat yang suci dan sejahtera Masjid Al-Mu'min yang kita cintai ini, sang Khatib mengajak dirinya sendiri dan jemaah sekalian untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bertujuan pada imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu adalah menunaikan, memenuhi dan mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi ataupun meninggalkan seluruh larangannya yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang dijabarkan dengan ijma' dan qiyas. Salah satu berita itu hadirin adalah siang hari ini tidak hanya kita mendirikan sholat Jumat saja, akan tetapi kita menunaikan rangkaian ibadah Jumat. Ma'asyiral muslimin wa syukuratan wa rahmatullah, masih segar dalam ingatan kita, masih terngiang di telinga kita. Beberapa minggu yang lalu kita selaku ayah, selaku orang murid, selaku orang tua mendaftarkan putra putri kita untuk masuk sekolah di kelas berikutnya ataupun di jenjang pendidikan berikutnya. Dengan berbagai macam pertimbangan, ada milih yang jauh karena kualitasnya, ada juga cari yang dekat agar aman dan nyaman, dan ada juga yang memilih cari yang gratisan. Ma'asyiral muslimin wa syukuratan rahimakumullah, semua itu tidak ada yang salah. Akan tapi hadirin harus diketahui bahwa dasar pendidikan Islam adalah 3 hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addibu awladakum ala salati khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah, yang dalam bahasa kita, didiklah putra putri kalian 3 hal: cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan cinta kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah, karena baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas-jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah, terlebih sifat wajib bagi beliau sebagaimana Nabi dan Rasul yang sebelumnya, yaitu siddiq, benar, tabligh, menyampaikan wahyu, amanah, bisa dipercaya, fatonah, cerdas.
Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, lebih-lebih dalam bidang akhlak, etika, sopan santun, tata krama, sehingga beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah, kata Nabi, semata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu hadirin, banyak sekali sekolah yang berkualitas, tetapi terkadang muridnya tidak berakhlak yang mulia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ditugaskan oleh pakar pendidikan Indonesia, Ki Hadianto, ing ngarsa sing tulodo, ing madya namun karso Tukuri Handayani, yang disingkat Tukuri Handayani, yang tertulis di saku baju seragam sekolah anak-anak kita yang duduk di bangku SD. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para wali, para kiai, para ulama, kepada orang tua kita, sampailah kepada kita, dan kita harus menjadi uswatun hasanah bagi keluarga, istri, putra putri, dan anak cucu kita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Nabi, didiklah putra putri kalian dengan cinta kepada keluarga Nabi. Sehingga hadirin pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita cinta, kita senang, kita sayang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, hendaklah kita kenal kepada keluarga beliau agar mencintainya, ayahandanya, ibundanya, keluarga, istri, putra putri, dan para sahabat beliau, terlebih-lebih Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, didiklah putra putri kalian dengan cinta kepada Al-Quran. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Maka dalam Al-Quran itu sendiri, Surat Al-Araf ayat 4, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran itu dibaca, dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak senang, tidak benar, apalagi berpaling dari Al-Quran. Niscaya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskannya dalam Al-Quran surat Thaha, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, di dunianya diberikan penghidupan yang sempit, na'udzubillah min dzalik, dan kelak di padang mahsyar pada hari kiamat digiring dalam keadaan buta, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu hadirin, ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu bersabda, "Ana abduman 'allamani walau harfan wahidan." Saya mau menjadi budak orang yang mengajariku Al-Quran walaupun itu satu huruf.
Maka itu hadirin baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kalamillahi falahu ajrun wa lahu asyru amsalha." Kalau kita membaca Al-Quran, kata Nabi, satu huruf saja diberikan pahala oleh Allah 10 kali lipat. Sehingga beliau meneruskan sabdanya, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Alif lam mim itu tidak satu huruf, kata Nabi, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ma'asyar muslimin wa jumlatan rahimakumullah. Maka dari itu Al-Quran itu membaca, kalau kita baca, membawa manfaat kepada yang kita bacakan dan membawa barokah kepada kita yang membacanya. Maka ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Al-Quran itu syifa, obat, penghibur, terapi bagi orang yang beriman, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, inilah khutbah Jumat pada siang hari ini. Semua dengan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, menjadi ilmu yang amaliyah dan amalan ilmiah. Amin.